Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan asam basa, khusus bagian hubungan molaritas, tetapan pengionan asam lemah atau Ka, dan basa lemahnya atau Kb, serta derajat ionisasi. Di mana di sini perhitungannya itu ada hubungannya dengan derajat ionisasi, kemudian nilai Ka, nilai Kb, serta molaritasnya. Bisa kita lihat di sini untuk yang pertama, tetapan kesetimbangan pengionan asam lemah atau Ka, kemudian bisa kita tulis untuk reaksi ionisasi dari suatu asam lemah. Kita misalkan di sini Ha, kemudian terion menjadi H+ dan amin. Kemudian kita misalkan di sini konsentrasi Ha mula-mula yaitu Ma. Selanjutnya di sini bisa kita cari nilai tetapan kesetimbangan pengionan asam lemah atau Ka. Ingat, hukum kesetimbangan yaitu hasil kali konsentrasi produknya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktannya, kemudian masing-masing dipangkatkan dengan koefisien. Di mana tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, fasa yang digunakan adalah fasa aquos dan gas. Jadi di sini bisa kita lihat Ka. Kita lihat di sini produknya ini mempunyai fasa aquos, maka ini masuk perhitungan sehingga bisa kita tulis konsentrasi H+, kemudian di sini koefisiennya 1 ya. Sehingga di sini pangkat 1 dikali konsentrasi amin, ini juga pangkat 1 dibagi konsentrasi reaktannya, di sini fasanya aquos ya, maka ini masuk perhitungan sehingga bisa kita tulis konsentrasi Ha pangkat koefisiennya 1. Kemudian kita lihat di sini konsentrasi H+ dan konsentrasi amin ini sama ya, karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Selanjutnya bisa kita tulis nilai Ka sama dengan konsentrasi H+, karena di sini konsentrasi aminnya sama dengan konsentrasi H+, maka bisa kita tulis konsentrasi H+ dibagi konsentrasi Ha-nya yaitu Ma ya. Kemudian di sini kita kali silang sehingga diperoleh Ka dikali Ma sama dengan konsentrasi H+-nya pangkat 2. Kemudian kita peroleh di sini konsentrasi H+ sama dengan, karena di sini pangkat 2, maka di sini kita peroleh akar Ka dikali Ma. Jadi seperti itu hubungan antara molaritas dengan nilai Ka. Selanjutnya bisa kita lihat untuk derajat ionisasi atau alfa. Kita misalkan di sini derajat ionisasi pada Ha, kita misalkan alfa. Kemudian ingat, rumus derajat ionisasi sama dengan zat yang terion dibagi zat mula-mulanya. Di sini zatnya adalah Ha ya, sehingga di sini bisa kita tulis Ha. Kemudian di sini kita tulisnya konsentrasi ya. Kita anggap di sini volumenya 1 liter, sehingga bisa kita tulis konsentrasi. Selanjutnya ini kita kali silang, sehingga kita peroleh Ha terion sama dengan alfa dikali Ha mula-mula. Sama dengan alfa dikali Ha mula-mula yang tadi ya, Ma. Di sini kita tulisnya dalam bentuk konsentrasi ya. Kemudian kita tulis ulang lagi reaksi ionisasi dari Ha. Kemudian kita tulis nilai Ha yang terion, yaitu alfa dikali Ma. Kemudian kita tulis H+-nya itu juga alfa dikali Ma ya, karena di sini koefisiennya 1. Kemudian pada amin ini juga sama ya, karena koefisiennya 1. Selanjutnya bisa kita hubungkan dari derajat ionisasi dengan rumus H+ yang tadi sudah kita hitung. Kita tulis dulu di sini rumus konsentrasi H+-nya. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H+ ini ke rumus yang tadi. Kita peroleh di sini alfa dikali Ma sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian Ma ini pindah ruas ke kanan jadi pembagian, tetapi karena di sebelah kanan ini dalam bentuk akar, maka Ma-nya ini jadi pangkat 2. Sehingga kita peroleh di sini akar Ka dibagi Ma pangkat 2 dikali Ma. Kemudian nilai Ma-nya ini bisa kita bagi, sehingga kita peroleh nilai alfa sama dengan akar Ka dibagi Ma.
Jadi di sini bisa kita lihat hubungan antara Ka dan Ma, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Kemudian hubungan antara Ka, Ma, dan alfa, yaitu diperoleh rumus alfa sama dengan akar Ka dibagi Ma. Di mana nilai Ka-nya ini merupakan tetapan pengionan asam lemah. Kemudian yang B, tetapan kesetimbangan pengionan basa lemah atau Kb. Caranya sama seperti dengan Ka. Bisa kita tulis dulu di sini reaksi ionisasi dari senyawa basa lemah. Kemudian di sini kita misalkan konsentrasi mula-mula pada MOH yaitu Mb. Kemudian bisa kita cari nilai tetapan kesetimbangan pengionan basa lemah atau Kb. Sama seperti tadi ya, konsentrasi dari produknya, di sini produknya aqueous, maka ini masuk perhitungan, sehingga bisa kita tulis konsentrasi M+ dikali konsentrasi OH-, masing-masing di sini koefisiennya 1 ya, sehingga di sini dipangkatkan 1, dibagi konsentrasi dari reaktannya, kita lihat di sini aqueous, maka ini masuk perhitungan, sehingga di sini bisa kita tulis konsentrasi MOH, pangkat koefisiennya di situ 1 ya. Kemudian di sini kita lihat konsentrasi M+ sama dengan konsentrasi OH-, karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Kemudian bisa kita tulis Kb sama dengan, bisa kita ganti dengan konsentrasi OH-. Kemudian di sini kita peroleh konsentrasi OH- dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi MOH-nya, kita masukkan nilai Mb. Kemudian ini kita kali silang, sehingga diperoleh Kb dikali Mb sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2. Selanjutnya bisa kita peroleh nilai konsentrasi OH- karena di sini pangkat 2, maka di sini kita akar, yaitu diperoleh akar Kb dikali Mb. Jadi seperti itu hubungan nilai Kb dan molaritas atau M. Selanjutnya bisa kita lihat derajat ionisasinya. Kita misalkan di sini nilai derajat ionisasi dari MOH sama dengan alfa. Kemudian ingat rumus derajat ionisasi sama dengan zat yang terurai dibagi zat mula-mulanya. Kemudian kita kali silang sehingga diperoleh MOH terurai sama dengan derajat ionisasi MOH sama dengan alfa ya. Kita tulis alfa dikali MOH mula-mulanya tadi Mb ya. Kita tulis di sini. Kemudian bisa kita tulis ulang lagi reaksi ionisasi dari MOH. Kita tulis di sini MOH yang terurai yaitu alfa kali Mb. Kemudian kita peroleh di sini M plusnya yaitu alfa kali Mb karena di sini koefisiennya sama-sama 1 ya. Pada OH- ini juga sama. Selanjutnya kita hubungkan rumus dari yang sudah kita cari dengan derajat ionisasi. Yaitu kita peroleh di sini konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi OH-nya, yaitu alfa kali Mb sama dengan akar Kb dikali Mb. Kemudian alfa sama dengan, kemudian Mb-nya ini kita pindah ruas ke kanan, karena yang di sebelah kanan ini dalam bentuk akar, maka ketika Mb ini pindah ruas ke kanan, ini diperoleh pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis akar Kb per Mb pangkat 2. Kemudian dikali Mb. Kemudian nilai Mb di sini, ini bisa kita coret ya, sehingga kita peroleh di sini alfa sama dengan akar Kb per Mb. Jadi di sini bisa kita peroleh hubungan nilai molaritas dengan nilai Kb, yaitu diperoleh rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Sedangkan pada derajat ionisasi atau alfa, ini kita peroleh rumus akar Kb per Mb. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, suatu basa lemah LOH dengan konsentrasi 0,5 molar pada suhu tertentu, kemudian diketahui nilai Kb, yang ditanya tentukan derajat ionisasi larutan basa tersebut. Bisa kita lihat di sini untuk langkah pengerjaannya, kita tulis di sini yang diketahui yang ditanya asam atau basa, kemudian senyawa kuat atau senyawa lemah. Bisa kita tulis di sini langkah pertama, yang diketahui adalah LOH, di mana pada soal diketahui LOH ini merupakan suatu senyawa basa lemah.
Kemudian diketahui nilai konsentrasinya, kita tulis di sini Mb ya, karena ini merupakan senyawa basa. Kita tulis di sini konsentrasinya adalah 0,5 molar. Kemudian diketahui nilai Kb-nya 4 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ditanya adalah derajat ionisasinya alfa. Selanjutnya, langkah kedua, rumus yang ditanya. Karena ini merupakan senyawa basa lemah, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Bisa kita tulis di sini rumusnya, alfa sama dengan akar Kb per Mb. Alfa sama dengan akar Kb-nya 4 dikali 10 pangkat min 5 per Mb-nya yaitu 0,5. Ini bisa kita tulis 5 dikali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian diperoleh nilai alfa sama dengan akar 4 dibagi 8 itu 0,8 ya, dikali. Ingat sifat pemangkatan ketika dibagi itu jadi pengurangan, sehingga diperoleh 10 pangkat min 5 min 1. Sehingga di sini kita peroleh 10 pangkat min 4. Kemudian diperoleh nilai alfa sama dengan akar 0,8. Kemudian 10 pangkat min 4 ini bisa kita akar, yaitu diperoleh 10 pangkat min 2. Kemudian, jika yang ditanya dalam bentuk persen, maka nilai alfanya ini kita kalikan 100%. Sehingga diperoleh akar 0,8%. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, diketahui larutan asam cuka dengan konsentrasi 0,5 molar, kemudian diketahui nilai Ka-nya, maka akan terionisasi berapa persen? Bisa kita lihat di sini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita tulis dulu di sini langkah pertama. Yang diketahui itu adalah larutan asam cuka. Asam cuka ini bisa kita tulis CH3COOH. Ini merupakan senyawa asam lemah. Kemudian di sini diketahui nilai konsentrasinya. Bisa kita tulis di sini konsentrasinya Ma ya, karena ini merupakan senyawa asam sama dengan 0,5 molar. Kemudian diketahui nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah akan terionisasi berapa persen, sehingga di sini yang ditanya adalah persen dari derajat ionisasi. Selanjutnya, langkah kedua yaitu tinggal kita masukkan ke rumus yang ditanya. Kita lihat di sini, ini adalah senyawa asam lemah, maka kita gunakan rumus yang ini, sehingga kita peroleh nilai alfa sama dengan akar Ka dibagi Ma. Kemudian nilai alfa sama dengan akar nilai Ka-nya 10 pangkat min 5 dibagi Ma-nya 0,5 molar, kita tulis di sini 5 dikali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian nilai alfa sama dengan akar, kemudian di sini bisa kita hitung 1/5 ya. 1/5 ini sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 5 min 1, sehingga diperoleh 10 pangkat min 4. Kemudian diperoleh nilai alfa sama dengan akar 0,2 dikali akar 10 pangkat min 4, yaitu 10 pangkat min 2. Yang ditanya adalah dalam bentuk persen, maka nilai alfanya sama dengan, ini kita kalikan 100%, sehingga diperoleh akar 0,2%. Jadi, larutan asam cuka tersebut akan terionisasi sebanyak akar 0,2%. Selanjutnya, pada contoh soal yang ketiga, larutan amonia 0,006 molar memiliki derajat ionisasinya 0,01. Yang ditanya, tentukan nilai tetapan ionisasi dari larutan tersebut. Langkahnya sama seperti tadi ya. Kita tulis di sini, langkah pertama yang diketahui yaitu larutan amonia. Ini bisa kita tulis NH4OH ya. Kemudian NH4OH ini merupakan senyawa basa lemah. Kemudian di soal diketahui konsentrasinya, kita tulis di sini Mb ya, karena ini merupakan senyawa basa 0,006 molar. Kemudian memiliki derajat ionisasinya, kita tulis di sini alfa
sama dengan 0,01. Bisa kita lihat di sini ya, nilai alfanya ini udah diketahui, yang ditanya adalah tetapan ionisasinya. Berarti di sini yang ditanya adalah nilai K, karena ini merupakan senyawa basa, maka ini Kb. Selanjutnya, langkah kedua, karena ini merupakan senyawa basa, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Sehingga bisa kita tulis di sini, alfa sama dengan akar Kb per Mb. Kemudian kita masukkan nilai alfanya 0,01 sama dengan akar Kb-nya yang mau kita cari dibagi Mb-nya di sini 0,006. Ini bisa kita tulis 6 dikali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, ruas kanan dan ruas kiri ini kita pangkatkan 2 ya. Selanjutnya di sini yang di ruas kiri 0,01 dipangkatkan 2, ini kita peroleh 0,0001 sama dengan ini akarnya jadi hilang ya, sehingga kita peroleh di sini Kb dibagi 6 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kita peroleh di sini nilai Kb sama dengan ini kita kalikan, yaitu 6 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,0001 itu sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Ada 4 angka di belakang koma, sama dengan 6 dikali. Kemudian di sini pangkatnya ini kita jumlah ya. Min 3 ditambah min 4 diperoleh min 7. Sehingga di sini 10 pangkat min 7. Jadi nilai tetapan ionisasinya atau nilai Kb-nya sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7. Jadi seperti itu untuk materi hubungan nilai molaritas M dengan tetapan pengionan asam lemah Ka maupun basa lemah Kb serta derajat ionisasinya atau alfa. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.